Satu-satunya suku kanibal yang tersisa di dunia. Nah, kali ini videonya saya mau membahas tentang suku kanibal ya teman-teman. Apakah Anda percaya bahwa suku-suku kanibal masih ada? Suku-suku yang masih diperlakukan dengan berburu manusia lain. Orang-orang yang masih tidak tahu abad berapa mereka hidup dan berapa banyak dunia telah berubah. Jika tidak percaya, tidak buruk untuk mengetahui bahwa masyarakat suku Krova yang tinggal di daerah terpencil hutan Papua di Indonesia masih kanibal seperti manusia purba. Suku Korowai juga dikenal sebagai Kulovo, terdiri dari sekitar 3.000 orang yang tinggal di Tenggara Papua Nugini, Indonesia. Orang-orang suku ini tinggal di daerah yang semakin jarang dikunjungi orang sepanjang sejarah. Dan karena alasan ini, mereka tidak tahu sampai tahun 1970 bahwa ada kota-kota di dekat mereka, di mana orang-orang juga tinggal. Dengan kondisi khusus wilayah ini, dapat dikatakan bahwa habitat suku ini adalah wilayah yang terpisah dari dunia saat ini. Mereka adalah pemburu paling terampil dalam sejarah yang hanya sedikit manusia atau hewan yang mampu bertahan hidup. Mereka juga memiliki keahlian khusus dalam memancing. Diklaim bahwa Kroasia adalah satu-satunya suku kanibal yang bertahan selama berabad-abad, yang penduduknya terus hidup seperti pendahulu mereka, yang masih menggunakan busur dan anak panah dalam perang dan untuk mempertahankan diri. Bahkan di kota-kota yang dekat dengan rumah suku, busur dan anak panah hanya digunakan sebagai olahraga sejak 1964. Kenalan pertama dengan dunia luar. Kontak pertama orang-orang suku ini dengan orang-orang selain anggota suku mereka sendiri terjadi pada awal tahun 1970-an. Seorang sarjana Belanda bernama Johannes Veldhuizen yang melakukan perjalanan ke hutan yang tidak dikenal untuk bertemu dengan suku-suku yang masih hidup seperti manusia primitif, mengunjungi anggota suku ini, dan sejak itu orang-orang dari suku ini sedikit banyak belajar tentang dunia selain mereka sendiri. Pada tahun 2006, ketika reporter dari program 60 Minutes melakukan perjalanan ke daerah tersebut untuk meliput suku kanibal, mereka mengaku melihat mereka sebagai kanibal. Cara hidup orang Kroasia umumnya aneh dan tidak biasa. Rumah mereka terletak di atas pohon pada ketinggian sekitar 30 hingga 35 meter di atas tanah. Tetapi penelitian menunjukkan bahwa karena jumlah curah hujan di daerah ini sangat tinggi, setiap kali ada kemungkinan banjir, mereka membangun rumah di atas pohon agar terhindar dari banjir serta gigitan serangga mematikan dan serangan suku lain. Tentu saja, rumah-rumah saat ini dibangun pada ketinggian yang lebih rendah dan sekitar 8 hingga 12 meter di atas tanah. Rumah-rumah ini dibangun sangat kuat sehingga dapat menampung lebih dari 12 orang. Karena penduduk suku ini sebagian besar adalah keluarga besar. Sebagian besar waktu mereka mencukur batang pohon dan menggunakannya sebagai tangga. Rumah-rumah itu pertama kali ditemukan pada tahun 2003 oleh seorang reporter BBC, tetapi mereka memfilmkan daerah itu melalui udara dan tidak pernah berani mendekatinya. Kanibalisme menghilang sama sekali pada awal abad ke-19, dan Kroasia sekarang menjadi satu-satunya suku di dunia yang masih kanibal.
Mereka memiliki kepercayaan yang kuat pada setan dan hantu, sehingga jika sebuah keluarga diganggu oleh keluarga lain, mereka dapat membunuh dan bahkan memakan anggota keluarga penyerang menurut adat suku. Penyihir suku menyebut mereka yang menderita penyakit tak tersembuhkan karena kurangnya fasilitas dan kesulitan di hutan. Kaka dan orang suku percaya bahwa mereka telah jatuh sampai hari ini karena ilmu hitam dan harus dibunuh, bahkan jika itu adalah keluarga, teman, atau kerabat. Alasan utama orang-orang ini disebut Kaka adalah karena anemia berlebihan dari orang-orang Krofa. Anemia ini bahkan menyebabkan penyakit sederhana untuk mengubah warna kulit dan mengubah wajah mereka. Ini membuat orang-orang dari suku itu berpikir bahwa mereka menjadi seperti ini karena sihir. Menurut legenda suku, Kaka adalah mereka yang menyerang dan membunuh anggota suku saat mereka sedang tidur. Membunuh orang sakit atau Kaka memiliki kebiasaan tertentu, dan suku percaya bahwa untuk menghancurkan roh jahat, seseorang hanya boleh menembak hati orang-orang ini. Suku Krofa bahkan tidak melewati mayat musuh mereka dan membawa mayat mereka yang terbunuh dalam perang ke rumah mereka sebagai makanan. Reporter pemberani di antara para kanibal. Paul Raphael adalah seorang jurnalis pemberani yang beberapa waktu lalu memutuskan untuk bertemu dengan suku kanibal terakhir yang masih hidup. Butuh beberapa hari bagi Paul untuk melintasi hutan hujan Papua. Tahap terakhir pelayarannya adalah menyeberangi sungai, maka ia menyediakan perahu dan menyeberangi sungai Andirn Kabur dengan bantuan tukang perahu setempat yang mengetahui waktu orang-orang suku ini. Pemandu yang menemani Paul adalah Cornelis Comborn yang telah melakukan perjalanan ke daerah itu 13 tahun yang lalu, tetapi tidak pernah maju ke titik ini karena dia diserang bermil-mil jauhnya oleh orang-orang suku dan Cornelis terpaksa melarikan diri. Orang Kroasia dikatakan tidak pernah membiarkan orang kulit putih hidup karena mereka menganggap mereka kotor dan menamakan mereka roh iblis. Sangat aneh bagi saya bahwa setelah melewati Yani Roma, tidak ada polisi setempat yang meminta izin kepada kami karena mereka tahu kami tidak akan kembali. Kantor polisi terdekat selama beberapa hari, kata Paul, menjauh. Selain kanibal, Paul dan kawan-kawan harus mewaspadai laba-laba raksasa, ular pembunuh, dan bahkan kuman berpisah dan mematikan. Sebuah teriakan di hutan. Wartawan pemberani memiliki banyak kenangan tentang saat-saat mematikan dan mengerikan yang dia habiskan di hutan yang ingin dia publikasikan. Saat kami berjalan melalui hutan, kami tiba-tiba mendengar teriakan yang sangat keras di hutan, dan kemudian kami melihat seorang pria mengarahkan busur dan anak panahnya ke arah kami. Katanya tentang pertemuan pertamanya dengan orang-orang suku. Orang ini meminta kami untuk turun dari perahu dan menemaninya. Tidak ada jalan keluar dan kami harus mematuhi perintah ini. Ketika kami pergi ke suku dengan penduduk asli, Cornelis terus mengatakan kami akan menyakiti. Kami tidak mau memukulmu. Kami datang untuk perdamaian. Beberapa saat kemudian, mereka berada di antara anggota suku yang tentu saja menyambut mereka dengan busur dan anak panah. Saat mereka mendekati kami, saya melihat mereka sangat marah dan mengarahkan panah berduri mereka ke arah kami, kata Paul. Seorang pria dengan kalung dan anting-anting yang terbuat dari gigi dan tongkat binatang
bernama Bailum maju ke depan dan meminta pria lain bernama Kelly untuk membunuh kami. Mereka menganggap kami jahat dan ingin menembak kami dengan busur dan anak panah membidik. Saat itu, saya merasa darah di semua pembuluh darah saya membeku. Pria pribumi yang datang kepada kami atas desakan saya sebagai pemandu dan tukang perahu sangat senang untuk menghentikan mereka membunuh kami. Pembantaian seorang kakak. Anggota suku berhenti membunuh Menurut jembatan, setiap babi berharga Rp350.000, yaitu sekitar $40, dan mereka menggunakan babi sebagai pengganti uang untuk transaksi mereka karena uang tidak ada gunanya di daerah ini. Untuk pernikahan mereka, pria Kroasia membeli gadis yang mereka inginkan dari keluarga mereka dan membayar beberapa ekor babi kepada keluarga gadis itu. 2 hari di suku kanibal, mereka menghabiskan 2 hari dengan para kanibal, tetapi sudah waktunya untuk pergi. Paul adalah satu-satunya jurnalis yang berhasil begitu dekat dengan Kroasia dan selamat. Dia mampu memberikan laporan lengkap tentang kehidupan orang-orang dari suku ini yang telah diminta oleh banyak jaringan untuk dibeli. Meskipun saya memulai perjalanan saya dengan banyak horor dari awal, saya masih memiliki ingatan yang baik, kata Paul. Mungkin saya cukup beruntung bisa kembali ke rumah dengan selamat dan tidak dimakan oleh suku ini. Pada tahun 1961, Michael Rockefeller, putra Nelson Rockefeller yang telah melakukan perjalanan ke daerah itu untuk mengumpulkan informasi tentang kehidupan asli berbagai suku, menghilang selamanya. Bahkan tubuhnya tidak pernah ditemukan. Michael juga dikatakan telah dibunuh dan dimakan oleh anggota suku yang sama.
Sekian dulu ceritanya ya teman-teman tentang suku Kroasia. Silahkan komen buat teman-teman, apakah benar sekarang masih ada suku ini? Buat yang mau komen silahkan komen. Jangan lupa like, komen, dan share. Ditunggu di next